Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan terbaik sepanjang masa yang begitu mencintai kita, bahkan ketika Allah memanggilnya, yang disebut adalah kita umatnya, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bersua dengan beliau di yaumul akhir. Kita mulai majelis kali ini. Sore hari ini kepada Ustazah Wiwin dipersilahkan menyampaikan materinya. Baik, jazakillahu khairan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca bismillah dulu ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halukunna, para ustazah semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustazah kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi khair aidan ya Umi. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita pekan lalu ya. Kemarin kita sudah sampai di mana? Di matan mabadi ilmu tajwid. Di matannya ya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita murojaah terlebih dahulu ya sahabat ya. Baik, ini kita murojaahnya bersama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud mabadi asyarah itu apa? Masih ingat semuanya? 10 prinsip dasar. Iya, Masya Allah. Nah, jadi 10 prinsip dasar. Jadi prinsip dasar setiap ilmu itu ada 10. Nah, apa saja prinsip dasarnya? Yang pertama, apa saja? Boleh dibuka audionya semuanya ya, jawab sama-sama. Ini kita murojaah ya. Jadi apa saja prinsip dasar itu? Yang pertama ada apa? Definisi. Al-haqdu al-ta'rifu, yang artinya definisi. Sahih. Yang kedua? Tema. Ya. Tema. Al-maudu'u, yang artinya tema. Kemudian yang ketiga? Wasamroh. Keutamaan. Samroh itu hasil ya. Hasil. Manfaat. Kemudian yang keempat apa? Walfadlu. Keutamaan. Keutamaannya sahih. Yang kelima? Nisbatun. Ya, yang keenam? Wadi'u. Pencetus sahih. Wal ismu. Nama. Kemudian wal istidadu. Rujukan. Sahih. Terus selanjutnya wal masailu. Permasalahan. Iya. Yang terakhir hukum. Musyari'u, hukum syar'i. Masya Allah, tabarakallah. Wal hukmu syar'i. Baik. Jadi kita sudah membahas definisi ilmu tajwid, kemudian apa saja 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Nah, insya Allah sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari definisi ya. Pekan kemarin sudah dijelaskan belum ya definisi? Sudah saja, cuman kemarin terlampau cepat yang awalan. Baik, jadi kita murojaah saja dulu ya, kita murojaah lagi. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama dari prinsip dasar ilmu tajwid adalah apa tadi? Al-haddu al-ta'rifu yang artinya definisi. Yang artinya definisi. Ya, jadi definisi itu tilawatil Qur'an ala hasbi ma anzalallahu ta'ala. Tilawatil Qur'an, membaca Al-Quran ala hasbi ma anzalallah, sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan ala nabihi, kepada nabinya. Jadi ini kemarin sudah dicatat belum tajwid secara bahasa? Kemarin ada yang sudah mencatat? Sudah, Ustazah. Sudah. Jadi apa tajwid secara bahasa itu? Berasal dari kata jawadu. Jawada, Jawada. yujawidu, Jawidu. tajwidan. Tajwidan. Iya, yang artinya membaguskan. Adapun kata lain dari tajwid adalah Hasana. Yuhassinu, Yuhasinu. tahsinan. Iya, Tahsinan. Masya Allah. Jadi itu adalah ilmu tajwid secara bahasa ya, yang berasal dari kata jawada, yujawidu, tajwidan, yang artinya membaguskan atau memperindah bacaan Al-Quran. Kemudian kata lainnya adalah hasana yuhassinu tahsinan, atau bisa kita kenal dengan tahsin ya. Allah, itu adalah kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Kalau tadi kita sudah jelaskan ilmu tajwid secara bahasa, sekarang secara istilah. Secara istilah, ini ada di PDF ya, dari sini, dari ikhraji kulli. Jadi tajwid secara istilah bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf, min makhrajihi, dari tempat keluarnya, ma'a i'ta'ihi, beserta memberikan sifat hak, haqqahu wa mustahaqqahu, sifat hak dan mustahaknya. Jadi tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dan mustahaknya. Baik. Nah, di sini kan dikatakan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Jadi kalau bacaan kita itu sudah disebut dengan tajwid yang sudah dia sudah mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dengan benar. Nah, kalau seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia sudah memberikan sifat-sifat huruf dan mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya dengan benar, maka bacaannya itu baru bisa disebut dengan sudah belum memberikan sifat-sifat huruf, belum mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya, berarti bacaannya itu belum Nah, di sini kan ada yang dikatakan dengan memberikan sifat hak dan mustahaknya. Apa bedanya memberikan hak dan mustahaknya? Jadi hak itu adalah memberikan sifat hak huruf yang asli atau sifat lazimah. Jadi sifat asli pada huruf tersebut. Seperti apa contoh? Hamas, jahar ya Ustazah. Hamas.
sifat hamas pada huruf itu kan sifat aslinya. Jadi kalaupun misalnya bis ya itu kan sin ada sifat hamasnya, bis harus dialirkan dulu. Nah, itu adalah sifat asli. Jadi harus kita berikan haknya. Kemudian adapun mustahak. Mustahak itu bukanlah sifat-sifat yang tidak menentu, sifat yang tidak menentu. Misalnya huruf ro ini kadang dia dibaca tebal dan juga kadang dibaca tipis. Jadi itu adalah perbedaan antara sifat hak dan mustahaknya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Insya Allah ya. Ya. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan definisi? Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dan memberikan hak juga mustahaknya serta sifat-sifat huruf tersebut. Insya Allah benar. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tata cara mengucapkan kata demi kata di dalam Al-Quran dari sisi mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya serta memberikan haknya berupa sifat-sifat lazimah. Sifat-sifat lazimah itu tadi ya, sifat asli pada huruf yang tidak akan berubah. Kemudian juga mustahaknya. Mustahak itu sifat yang berubah-ubah ya. Jadi bukan sifat aslinya. Kemudian berupa hukum-hukum yang muncul dari sifat-sifat tersebut seperti hukum-hukum ikhfa, idgham, iklab, ya itu adalah hukum-hukum. Nah, kemudian pada saat ingin mewasalkan bacaan, saat berhenti pada kata tertentu. Jadi itu adalah poin penting definisi ilmu tajwidnya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Insya Allah ya, semuanya bisa paham. Kalau sudah paham atau ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita lanjut yang kedua. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua ya. Kalau saya kecepatan boleh dibilang. Yang kedua ada maudu'u. Maudu'u adalah tema atau pembahasan, atau bisa juga kita sebut pokok. Jadi pokok ilmu tajwid atau tema pembahasan ilmu tajwid adalah kalimatul Quran. Kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau juga bisa disebut dengan kalamullah. Jadi dalam pembelajaran ilmu tajwid tidak akan membahas atau menguraikan hukum-hukum bacaan pada hadis atau azan atau kitab-kitab klasik lainnya. Kalau azan kan pakai nada ya, kadang itu ada yang bacanya panjang sekali, Allahu Akbar gitu pakai irama. Nah itu kan jadi keluar dari hukum tajwid. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau baca Al-Quran itu harus sesuai, panjangnya harus sesuai, matonianya harus sama, panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, seperti itu. Kalau baca kitab-kitab lainnya tidak apa-apa, tidak pakai hukum tajwid, misalnya ikhwatnya dibaca jelas, tidak didengungkan, tidak apa-apa. Tapi kalau baca Al-Quran wajib itu ya, wajib diterapkan hukum tajwidnya. Kemudian dalam pembahasan tajwid juga tidak membahas tentang persoalan variasi bacaan, bab nuzul atau sebab turunnya ayat, makna atau tafsir Al-Quran. Jadi semua itu tidak ada dalam pembahasan ilmu tajwid.
Jadi ilmu tajwid itu hanya membahas tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran saja. Itu kalamullah. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Insyaallah. Jadi apa yang Bisa menjadi aja tema? kalau misalkan apa namanya kan kayak Korea gitu kan dia kan ngajinya juga kan apa namanya kayak itu kan apa namanya panjang banget kan. Itu gimana Nah, tuh? itu kalau itu dia pakai ilmu qiraah Umi. Ilmu qiraah juga ada ininya. Ada pembahasannya secara khusus. Tapi panjangnya itu tetap sesuai gitu. Ini tetap 2 harokat, cuma dia pakai irama gitu. Kalau itu pembahasan qiraah. Baik, saya kira itu. Baik, Umi. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Jadi Ya. apa yang menjadi tema pembahasan dalam ilmu tajwid? Yaitu kalimatul Quran ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam Kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran. Al-Quran. Ya Allah, baik. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga ada apa tadi? Hasil dari mempelajari ilmu tajwid. Iya, hasil atau dalam Wasam. bahasa wasamroh. Wasamroh yaitu hasil dari mempelajari ilmu tajwid. Saunul lisani anil khoto'i fi tilawatil Quran. Saunul lisani menjaga lidah kita anil khoto'i. Khoto itu kesalahan ya, dari kesalahan lahan. Lahan itu kekeliruan. Fi tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi ini adalah manfaat atau hasil yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu menjaga lidah atau lisan kita dari khoto, kesalahan atau lahan, kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Juga agar menjaga keaslian Al-Quran. Jadi kita nggak sembarang gitu bacanya. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, tetap terjaga keaslian Al-Quran. Kemudian kita bisa membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab selainnya. Juga memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan yang paling penting adalah manfaat yang kita dapatkan tentu saja pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mempelajari kalamullah. Insyaallah ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Jadi, wasamroh, hasil dari mempelajari ilmu tajwid itu apa? Menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Insyaallah. Baik. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ya. Yang keempat, yaitu wafadluhu. Apa tadi wafadluhu? Keutamaan. Jadi keutamaan syarafuhu ala ghairihi minal ulum. Bita'alluqihi bi asyrafil kalam. Kemuliaannya dibandingkan ilmu yang lain adalah karena hubungannya dengan semulia-mulianya kalam Allah, itu kalamullah. Jadi ilmu yang berhubungan dengan Allah itu apa sih, Dek? Jadi ilmu tajwid itu merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Kenapa? Karena hal ini disebabkan kaitannya yang erat dengan mempelajari kalamullah, yaitu Al-Quran. Jadi keutamaan yang akan kita dapatkan itu kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian kalau kita dekat dengan Al-Quran, sudah pasti kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah
keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita belajar ilmu tajwid, lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah ya. Jadi apa keutamaan yang kita dapatkan ketika mempelajari ilmu tajwid? Yaitu keutamaannya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih dekat dengan Allah. Karena ilmu tajwid itu mempelajari atau membahas tentang kalamullah. Ya, kalam-kalam Allah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Baik, kalau jadi kita masuk yang selanjutnya ya, yaitu nisbah. Wa nisbatuhu, nisbat ilmu tajwid. Nisbat atau korelasi. Korelasi dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Lighairihi minal ulum. Ilmu tabayun, ya, ilmu tabayun itu memperjelas al-muta'allaqu bil Qur'anil Karim, yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain, yaitu ilmu tajwid, merupakan salah satu bagian ilmu syar'i ya, yang berkaitan dengan ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid sudah berarti karena dia ada hubungannya dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Sekali lagi, wa nisbatuhu, nisbatnya yaitu korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain adalah ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah saya. Alhamdulillah. Kita lanjut kalau gitu ya. Selanjutnya, al-wadi'u. Al-wadi'u adalah pencetus ilmu tajwid. Pencetus atau peletak dasar ilmu tajwid. Kalau di PDF ini dikatakan a'immatul qiraah, yaitu para ulama dan imam ahli qiraah. Peletak dasar ilmu tajwid kalau secara praktik ya atau amali tatbiki adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkan atau mempraktikkan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nah, beliau ini langsung bertalaki dengan malaikat Jibril alaihissalam, langsung dari Allah. Baik, sekali lagi, jadi peletak dasar atau yang pertama kali mempraktikkan ilmu tajwid itu adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah langsung bertalaki kepada malaikat Jibril. Adapun peletak dasar ilmu tajwid secara teori, ilmi nazari, maka para ulama itu berbeda pendapat. Maksudnya secara teori itu yang merumuskan ilmu tajwid atau yang pertama kali membuat kitab-kitab ilmu tajwid. Nah, siapa saja yang disebutkan, yaitu yang pertama ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang pertama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian yang kedua ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam.
Yang kedua, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang ketiga, Abul Aswad Ad-Duali. Yang ketiga, Abul Aswad Ad-Duali. Yang keempat, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Yang keempat, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Nah, jadi itu adalah ulama qiraah yang pertama kali mengarang kitab-kitab ilmu tajwid. Ya, jadi dahulu itu Al-Quran itu turunnya tidak seperti sekarang ya, yaitu turunnya seperti Arab gundul, tanpa harokat, tanpa titik, dan lain sebagainya. Kemudian dari ulama yang disebut tadi, mereka lah yang memberikan harokat dan kemudian memberikan nama-nama pada hukum tajwidnya seperti izhar, iklab, ikhfa. Nah, mereka tadilah yang sebut pencetusnya. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Hari ini ada chat. Ustazah Kamila, ini kalau di PDF dia halaman 2 ya. Di halaman 2 ya Ustazah Kamila. Halaman 2 ya Ustazah. Iya Ustazah. Sebentar. Oh iya Baik. Ustazah. Kan saya Ya. telat tadi masuk, jadi nggak bisa nyimak dari awal. Gak apa-apa, Zah. Oh, baik, sebelum kita lanjut, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya wa ismuhu. Wa ismuhu adalah nama. Huwa ilmu tajwidi awit tahsini. Jadi nama ilmunya adalah ilmu tajwid. Ya, selain ilmu tajwid juga dikenal dengan tahsin. Adapun nama lainnya adalah fannu tartil, haqqut tilawah, tahsin tilawah, atau tahsin Al-Quran. Jadi itu adalah nama-nama lain daripada ilmu tajwid. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Alhamdulillah. Begitu kita lanjut ya. Yang selanjutnya al-istimdadu. Istimdadu yaitu sandaran ilmu. Rujukan atau dasar pengambilan. Atau bisa kita sebut dengan sandaran ilmu. Bentar. Minas sunnati an-nabawiyah. Jadi ilmu tajwid itu diambil dari sunnah Nabi. Ilmu tajwid diambil dari atau bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka yang sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau kita ingin belajar Al-Quran, kita disarankan itu atau bahkan diwajibkan untuk bertalaki langsung dengan guru kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa tahu bacaan kita ini sudah benar belum, sudah sesuai belum dengan yang diajarkan Rasulullah. Karena kalau kita tidak bertalaki, hanya lewat membaca kitab-kitab saja atau lewat video seperti YouTube misalnya,
Itu kan kita tidak tahu karena nggak ada yang ngoreksi bacaan kita ini sudah benar belum seperti itu. Makanya kita harus bertalaki langsung dengan guru kita face to face agar kita bisa tahu kesalahannya di mana, kemudian apakah sudah benar cara baca kita, sudah sesuai belum dengan makharijul hurufnya, supaya sanad kita itu nyambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Jadi istimdadu itu minas sunati an-nabawiyah ya, diambil dari sunnah-sunnah Nabi, akan dari sunnah Nabi, atau ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka yang langsung nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah, Iya, Zah. ini saya juga baru baru belajar juga ya tentang tajwid gitu secara detail gini. Karena dari kecil kan hanya belajar cara baca aja, pokoknya tajwid kita ngaji sama guru di kampung, oh ini cara bacanya misalnya salah, Iva ini bacanya seperti ini gitu ya, artinya tanpa tahu misalnya mengikuti imam siapa gitu. Nah, sebagaimana amalan-amalan ibadah gitu ya, kan ada beberapa mazhab, misalnya dalam hal wudhu, mazhab Imam Syafi'i seperti ini, Imam Hambali seperti ini. Ketika dalam menerapkan bacaan Al-Quran, apa itu juga kita harus tahu pasti gitu loh. Rujukan kita siapa, imam siapa, kita ikutnya siapa, atau cukup kita sekedar tahu hukum-hukum bacaannya saja gitu. Sama penempatan makhrajnya misalnya sudah betul, tanpa harus tahu tanpa kita harus tahu imamnya siapa gitu, bagaimana Ustazah? Apa Iya, harus Zah. kita mengikuti satu ulama gitu dari mulai A sampai Z-nya, berarti kita ikut beliau gitu, apa cukup kita tahu aja dasar-dasar tajwidnya hukum? Baik. Kalau untuk tajwidnya itu yang penting makharijul hurufnya itu keluar sesuai dengan tempatnya ya. Itu sama bagi semua imam. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kayak kiroah seperti itu, kan ada khusus imam ahli kiroah itu juga berbeda-beda. Sebagaimana kalau kita mendengarkan murotal, mungkin kita sering mendengarkan murotal daripada masyayikh. Nah itu kan ada yang membaca mat lazim, mat 4 harokat ya. Ada yang membaca 4 harokat, ada yang membaca 5 harokat. Betul tidak? Jadi intinya kita nggak harus terpaku sama satu imam gitu, Lazim artinya itu yang 2 penting harokat, Za. ya. Ya, bagaimana, Za? Iya, artinya jadi kita nggak perlu, misalnya kita nggak harus tahu secara detail nih pendapat imam ini, mazhab yang kita pakai gini, imam siapa misalnya gitu ya. Yang tadi saya bilang mungkin kalau dari segi tilawah ya ada kiroah Ya. apa gitu tilawahnya. Sekedar kita hanya tahu tajwidnya gitu, menghafal hurufnya, penempatan apa panjang pendeknya kayak gitu kita baca aja nggak masalah ya. Yang penting kita pernah belajar langsung sama guru gitu. Kita Iya, berhusnuzon Ustazah. saja sama guru kita. Benar, Ustazah. Nah, beda lagi kalau kiroah ya. Kalau kiroah harus sesuai dengan imam kiroahnya yang dia ikuti. Oh, berarti itu kaitannya dengan ilmu tilawah barangkali ya. Iya, Ustazah, ilmu tilawah. Kalau tahsin itu atau tajwid itu semuanya sama insya Allah. Tidak ada bedanya. Ya, ya baik. Jazakillah Baik. khairan Ustaz. Baik, Ustazah. Baik, kalau gitu kita lanjut ya.
Ustazah semuanya. Selanjutnya ada hukum syari'u, hukum-hukum syar'i. Jadi kalau di PDF ini al-wujubu al-aini ala kulli qari'i min muslimin wa muslimah. Kalau di PDF ini dikatakan hukum mempelajarinya itu fardu ain bagi semua yang membaca Al-Quran, baik muslim maupun muslimah. Tapi kalau kita bahas secara rinci, itu hukum mempelajari ilmu tajwid itu disebutkan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Namun, hukum mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran itu fardu ain atau wajib ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, wajib. Kenapa ya dihukumi untuk mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tidak fardu ain? Karena kan kalau fardu ain itu dia hukumnya wajib ya. Jadi kalau kita meninggalkan kewajiban itu jatuhnya pada dosa. Nah, kalau kita lihat dari setiap kampung itu kan ada banyak itu penduduknya. Tapi tidak semuanya belajar ilmu tajwid. Nah, kalau hukum membaca ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, maka semua orang di kampung itu nanti bisa dikatakan dia berdosa karena dia tidak mempelajari ilmu tajwid. Jadi dia meninggalkan kewajiban seperti itu. Maka ilmu tajwid itu untuk mempelajarinya dihukumi fardu kifayah. Tapi kalau mengamalkannya ketika membaca Al-Quran itu fardu ain, wajib. Seperti itu. Jadi makanya para guru-guru itu kalau ingin mengajarkan Al-Quran, maka dia itu diwajibkan dulu untuk belajar tajwid agar dia bisa paham seluruhnya seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir ada masailu atau permasalahan. PDF-nya bisa dinaikkan Umi. Oh sudah ya. Wa masailu permasalahan. Ini kalau di PDF permasalahannya itu yang ke-9 ya, tapi sebenarnya yang betul itu ke-10 ya, permasalahan itu terakhir yang ke-10. Di sini dikatakan majmu'atun minal qadaya wal qawaidal kulliyati allati yutawassalu biha ila ma'rifatil ahkami juz'iyatiha. Kumpulan aturan dan kaidah-kaidah umum yang dengannya bisa diketahui hukum-hukum secara rinci, yaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi permasalahan tajwid dalam Al-Quran yang akan dibahas, permasalahan yang akan dibahas dalam tajwid ya, dalam Al-Quran itu mengenai makharijul huruf. Yang pertama mengenai makharijul huruf, kemudian yang kedua mengenai sifat-sifat huruf, dan yang ketiga mengenai hukum-hukum. Jadi ada tiga permasalahan dalam Al-Quran yang akan dibahas dalam ilmu tajwid, yaitu mengenai makharijul huruf, yang kedua sifat-sifat huruf, kemudian yang ketiga hukum-hukum. Nah, yang keempat adalah latihan. Memperbanyak latihan. Itu adalah keempat permasalahan atau
dalam Al-Quran. Baik, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Apa Ustazah, kalau prinsip dasar 10 prinsip dasar untuk pelajar ini secara umumnya ini untuk semua ilmu sebetulnya ya, bukan hanya untuk Iya, tajwid Ustazah. aja ya. Untuk Iya, semua iya. ilmu, bukan ilmu tajwid saja. Tapi beda-beda prinsipnya. Kalau ilmu tajwid ya sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid seperti itu. Iya, iya. Nah, karena kan kemarin saya nggak ikut waktu pekan yang lalu. Ya baik. Iya. Jadi bukan cuma belajar tajwid saja, belajar fikih, nahwu itu semua ada prinsip dasarnya. Hanya Dan nanti semuanya sama. penjabarannya beda-beda ya. Iya, penjelasannya berbeda-beda. Ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Insyaallah. Baik, kalau gitu sebelum kita lanjut, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi prinsip dasar setiap ilmu itu ada berapa? Ada 10. Ada 10. Apa saja? Al-haddu, definisi, Alif, maudhi'u, Maudu, tema, materi, atau masalah, samruk, il, tema, hasil, wasafluh, wa hasil, fadluhu, wafatluhu, keutamaan, wafatluhu, keutamaan, manzilatun, wal wadi', wadi'u, dan walwadi'u, wal ismu nama, al wal ismu nama, imdadu, wal istimdadu, rujukan, sandaran atau rujukan, hukmu syari, hukum syari, hukum syar'i, masail, masail permasalahan. Iya, Masya Allah. Baik. Jadi yang dimaksud dengan definisi tadi apa? Definisi ilmu tajwid secara bahasa? Secara bahasa membaguskan bacaan Al-Quran. Membaguskan bacaan. Al-Quran. Awal dan Ya Allah. Secara istilah? Secara istilah mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan hak dan haknya berupa usahakan kepada sifat-sifat huruf tersebut. Iya, memberikan hak berupa sifat-sifat huruf, sifat-sifat hukum yang muncul ya. Kemudian tema. Apa tema atau pembahasan dari ilmu tajwid? Pembahasannya yaitu kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, At-Tamroh. hasil dari mempelajari ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Iya, menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kemudian keutamaannya mendapatkan kemuliaan dibandingkan Kemuliaannya itu tidak ilmu lain lebih dekat karena dengan Al-Quran dan lebih dekat dengan Allah mulia. Iya. Hubungannya dengan kalam Allah. Iya, hubungannya dengan kalam Allah bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Selanjutnya ada apa? Nisbat. Memperjelas atau tabayun, ilmu yang memperjelas dan hubungannya dengan Al-Quran. Iya, insyaallah. Kemudian Ini apa ya Ustazah? Saya tadi nggak jelas nih pas baru masuk. Maksudnya memperjelas hubungannya dengan Al-Quran. Afwan, bisa diulangi? Diulang. Baik, sebentar. Saya tadi belum dengar. Baik, sebentar. Jadi nisbah itu korelasi dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu tajwid itu korelasi atau hubungannya dengan ilmu yang lain adalah ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Seperti itu. Oh, berarti seperti dengan tafsir juga gitu ya Ustazah ya? Iya, seperti dengan tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya berhubungan dengan Al-Quran. Jadi ilmu tajwid itu ada hubungannya dengan Al-Quran seperti itu. Ya, baik Ustazah. Jazakallahu khairan. Baik Ustazah. Baik, selanjutnya ada apa?
Pencetus ilmu tajwid. Pencetus ilmu tajwid. Al-Wadi'u, pencetus ilmu tajwid. Para ulama dan imam ahli Rasulullah orang yang pertama kali membaca Al-Quran. Ya, langsung. secara teori, secara praktik. Rasulullah yang pertama kali. Secara teori para ulama dan imam ahli qiraat. iya, Masya Allah. Baik, kemudian selanjutnya Nama atau sebutan. nama atau sebutan. Namanya adalah Ilmu tajwid, Ilmu ilmu tajwid tahsin, atau tahsin ilmu tilawah, tajwid. tahsin ilmu Al-Quran. tahsin. Yang selanjutnya Rujukan atau adalah diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. iya, diambil dari sunnah Nabi atau ilmu tajwid. Atau Ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka yang sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya hukum syariah. Hukum mempelajarinya. Cara praktek fardu ain ya. Iya, praktek fardu ain. cara Hukum mempelajari ilmu tajwid mempelajarinya Fardu kifayah. Mengamalkan atau mempraktekkannya dalam baca Al-Quran fardu ain, insyaallah. Baik, kemudian yang terakhir masalah terkait yaitu mengenai makharijul huruf, sifat-sifat huruf, hukum bacaan, dan memperbanyak latihan. Banyak latihan, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, jadi itu adalah 10 prinsip dasar ilmu tajwid ya ustazah semua, kami semua. Baik, karena masih ada waktu, ini mau lanjut nggak? Atau bagaimana? Kita lanjut? Iya, lanjut ustazah. Boleh ya. Begitu kita masuk ke bab yang pertama di bab 45. Yaitu bab pendahuluan. Ada yang punya bukunya belum? Sudah saya. Sudah ya. Baik, kita baca sama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Sekali lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ini karena waktunya tidak cukup kalau baca satu-satu ya. Jadi kita baca sama-sama aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Baik. Kita artikan. Yaqulu artinya berkata. Roji seseorang yang mengharapkan. Rahmati, rahmat atau kasih sayang. Al-Ghafuri, yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dauman artinya selalu atau senantiasa. Jadi kalau kita artikan yaqulu roji dauman, ada seseorang yang berkata dan dia selalu mengharapkan
rahmat atau kasih sayang, Al-Ghafuri, Allah yang Maha Pengampun. Siapa beliau? Beliau adalah Sulaimanu, Syekh Sulaiman Huwal Jamzuri Al-Masyhur Al-Jamzuri. Dia adalah Al-Jamzuri. Baik, di sini yang punya bukunya di bagian syarah matan. Di situ ada biografi dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, sahabat ya. Iya. Nah, di situ disebutkan nama lengkap beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Beliau dikenal dengan julukan Al-Afandi dan beliau juga merupakan salah satu ulama yang bermazhabkan Syafi'i pada abad ke-12 Hijriah. Sebutan Al-Jamzuri merupakan penisbatan kepada Jamzur, yaitu sebuah kota dekat Pondata. Jadi kalau para ulama itu selalu dinisbatkan kepada kampung halamannya ya, kepada kampung halamannya. Contohnya nih, kalau kita dari Riau ya, nanti nama belakangnya tuh Ar-Riau. Kalau dia orang Riau, nama belakangnya Ar-Riau. Kalau dia orang Jawa, nama belakangnya Al-Jawi, seperti itu. Jadi makanya para ulama itu rata-rata semuanya di belakang namanya itu adalah nisbat kepada tempat tinggalnya, seperti itu. Baik, jadi Jamzur itu sebuah kota dekat Pondata yang saat ini disebut dengan Tanta, yang berjarak kurang lebih 4 mil. Jamzur merupakan tempat ayahnya atau tempat kedua orang tua dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menetap, yang terletak pada Provinsi Al-Munafiyah. Provinsi Al-Munafiyah itu letaknya di Mesir. Kemudian, selain kitab Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga memiliki beberapa karangan kitab-kitab ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Di sini disebutkan ada 3 ya. Yang pertama ada Al-Rabbani fi Syarhi Kanzu Al-Ma'ani. Kemudian yang kedua Fathul Aqfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal yang sedang kita pelajari saat ini. Kemudian yang ketiga Manzumah fi Qiraati Warwashi An-Nafi'. Itu beberapa karangan beliau. Tapi masih banyak lagi, cuman tidak disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian di sini tidak disebutkan tahun wafatnya beliau ya, tidak disebutkan tahun wafatnya beliau karena tidak diketahui kapan beliau itu wafat. Jadi makanya tidak disebutkan di kitab-kitab karangan-karangan beliau kapan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini wafat. Seperti itu. Baik, karena ini sudah menit 40 ya. Jadi insya Allah pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya sahabat semua, ustazah semua. Baik, Ustazah. Insya Allah kita akan lanjut lagi Sabtu depan. Baik, Ustazah. Untuk tugasnya boleh dihafalkan bait yang pertama ini ya. Bait pertama. Yaqulu, Ustazah. Iya, Zah. Saya mau tanya, Ya, Zah. Ya. ini tadi cara bacanya nggak sesuai tartil nggak apa-apa ya? Karena ini bukan kalimat dari Al-Quran. Tidak apa-apa, yang penting makhorijul hurufnya tetap. Jadi Kalau panjang pendeknya nggak masalah. panjang pendeknya kalau boleh tetap dibaca panjang pendeknya sesuai ya. Tapi kalau hukum-hukum seperti bagaimana Zah?
Enggak, nanti kalau yang dihafal itu kalau di PDF yang dikotak-kotakin gini ya, yang jadi nazom gitu yang suka dipakai nazom. Iya, Zah. Ini sebenarnya cuma bait yang pertama, bait Hmm. satu. Berarti nanti kan lanjutannya yang alhamdulillahi gitu ya, Mm-mm. yang bawah. Iya, Maksud saya kalau sekaligus dijadi dua gitu misalnya nggak apa-apa, boleh, Zah, boleh. biar nggak timpang gitu kadang kalau Iya, biasa pakai nazom. sebenarnya ini setorannya satu bab ya, 5 bait. Tapi biar lebih mudah saja satu-satu gitu. Tapi kalau Ustazah boleh silahkan. Kalau mau langsung satu bab juga boleh. Nggak, saya dua aja gitu maksudnya biar Dua lebih aja. enak gitu. Oh, baik, Zah. Baik. Baik kalau gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada Ustazah. Baik, kalau gitu mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau saya ada salah kata. Ya, mohon maafkan semuanya Ustazah. Baik, kita tutup dengan doa majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya izin pamit ya, Umi Sinagawa, jazakillahu khair, Umi Yuli, Umi Anafi, Ustazah semuanya, jazakillahu khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.